Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel harus mengusir Hamas dari Gaza. Sebab menurut Trump, Hamas tidak bernegosiasi dengan itikat baik dan menggunakan sisa sandera Israel sebagai alat tawar-menawar. Informasi lainnya, pemirsa, korban tewas dalam perang Thailand dan Kamboja telah mencapai 32 orang hingga hari Sabtu 26 Juli. Anehnya, meski militer Thailand lebih kuat, namun lebih banyak memakan korban jiwa. Pejabat Kamboja melaporkan 12 orang meninggal dalam konflik dengan Thailand. Langkah berani Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui Palestina sebagai negara memicu pertikaian diplomatik yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Macron mengungkapkan dirinya mengambil langkah itu karena melihat situasi krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Langkah berani Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui Palestina sebagai negara memicu pertikaian diplomatik yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Pada April 2025, saat mengunjungi kota Al-Arish, Mesir yang berbatasan dengan Gaza, Macron dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Sesampainya kembali di Paris, ia mengumumkan bahwa Perancis akan segera memilih untuk mengakui Palestina. Macron berupaya membangun koalisi dengan negara-negara G7, termasuk Inggris dan Kanada, untuk mendukung pengakuan kenegaraan Palestina. Namun meskipun melakukan perundingan panjang, ia gagal mengajak negara-negara lain ikut serta. London dan Ottawa tidak ingin merusak hubungan dengan Amerika Serikat, sehingga Macron memutuskan untuk bertindak sendiri. Di dalam negeri, keputusan ini semakin memperberat tekanan terhadap Macron. Reaksi keras terhadap gambar-gambar mengerikan dari Gaza mendorongnya untuk segera bertindak. Di tengah keberagaman komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa serta polarisasi politik, keputusan Macron tidak akan mudah diterima oleh semua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina dengan menyebut pernyataan itu tidak memiliki bobot. Trump juga menyalahkan Hamas atas kegagalan perundingan gencatan senjata di Gaza. Donald Trump mengomentari keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada sidang umum PBB September mendatang. Dalam pernyataannya kepada awak media yang dikutip AFP pada Sabtu 26 Juli 2025, Trump menyebut Macron sebagai sosok yang disukainya, namun menilai pernyataan sang presiden tidak berbobot.
Selain menanggapi pengakuan Palestina oleh Prancis, Trump juga menuding kelompok Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan perundingan gencatan senjata yang dimediasi di Doha, Qatar. Ia menilai Hamas memang tidak berniat mencapai kesepakatan dan menyebut kelompok tersebut lebih memilih mati ketimbang berdamai. Trump juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari proses mediasi setelah lebih dari 2 pekan melakukan perundingan antara delegasi Israel dan Hamas. Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pemerintahnya masih berupaya mendorong tercapainya kesepakatan meskipun delegasi Israel telah ditarik dari Doha. Trump mengatakan saat ini hanya tersisa sandera terakhir dan menyiratkan bahwa pihaknya telah memiliki rencana setelah sandera tersebut berhasil dibebaskan. Sementara itu, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di media sosial pada Kamis 24 Juli, Macron menyatakan bahwa pengakuan atas Palestina merupakan bagian dari komitmen historis Perancis terhadap perdamaian di Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza dan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil menjadi prioritas utama saat ini. Hamas menyambut baik rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB pada September mendatang. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya. Hamas menyatakan dukungan atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berencana mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang. Hamas menilai langkah tersebut sebagai perkembangan positif dalam perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan keadilan dan hak menentukan nasib sendiri. Dalam pernyataan resminya pada Kamis 24 Juli 2025, Hamas menyebut pengakuan itu sebagai dukungan terhadap pendirian negara Palestina merdeka di seluruh wilayah pendudukan dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam rencana Prancis. Kritik juga datang dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyebut keputusan Macron sebagai sebuah aib dan menegaskan bahwa Israel tidak akan mengizinkan terbentuknya negara Palestina.
Langkah Macron ini dinilai sebagai perubahan signifikan dalam arah kebijakan luar negeri Prancis. Di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri konflik Gaza dan melanjutkan proses perdamaian yang terhenti. Melalui unggahan di media sosial, Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina, sejalan dengan komitmen historis negara itu terhadap perdamaian di Timur Tengah. Ia juga menekankan pentingnya penghentian perang di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil. Media Prancis melaporkan bahwa pernyataan tersebut turut disertai surat resmi Macron yang ditujukan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Dalam surat itu, Macron kembali menegaskan dukungan Prancis terhadap solusi dua negara dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai konflik Israel-Palestina pada September mendatang. Pertemuan puncak tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada Juni, namun ditunda akibat pecahnya perang antara Israel dan Iran. Persiapan konferensi dijadwalkan digelar pada 28 hingga 29 Juli di New York dalam pertemuan tingkat menteri. Sepertiga anggota parlemen Inggris mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk secara resmi mengakui Palestina. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan pasokan makanan dan medis masuk ke Gaza. Thank you very much. Sepertiga anggota parlemen Inggris mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk secara resmi mengakui Palestina. Itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan pasokan makanan dan medis masuk ke Gaza. Seruan ini menyusul janji Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September. Baik Israel maupun Amerika Serikat telah mengkritik langkah tersebut dengan alasan bahwa hal itu akan membuat Hamas semakin berani. Dalam sebuah surat yang diterbitkan pada hari Jumat, 221 anggota parlemen dari 9 partai mendesak Starmer dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy untuk memberikan pengakuan sebagai bagian dari dukungan jangka panjang negara tersebut terhadap solusi dua negara. Parlemen berpendapat bahwa Inggris memiliki tanggung jawab khusus karena telah mengelola mandat untuk Palestina dari tahun 1919 hingga 1948. Menurut The Guardian, Wakil Perdana Menteri Inggris, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman termasuk di antara Menteri Kabinet yang melobi langkah tersebut. Meskipun tekanan semakin meningkat, Starmer belum memberikan komitmen langsung. Ketiga pemimpin tersebut menyerukan gencatan senjata dan mendesak Israel untuk mencabut pembatasan aliran bantuan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Israel harus mengusir Hamas dari Gaza. Pernyataan Trump muncul ketika perundingan gencatan senjata Israel-Hamas kembali menemui jalan buntu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Israel harus mengusir Hamas dari Gaza. Pernyataan Trump muncul ketika perundingan gencatan senjata Israel-Hamas kembali menemui jalan buntu. Menurut Trump, kelompok perlawanan Palestina itu tidak bernegosiasi dengan itikat baik dan menggunakan sisa sandera Israel sebagai alat tawar-menawar. Dia menyatakan Israel harus membersihkannya dan menyingkirkan kelompok tersebut. Israel menarik timnya dari perundingan tidak langsung di Qatar awal pekan ini. Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menuduh Hamas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata dan mengatakan Amerika Serikat akan mempertimbangkan opsi alternatif untuk membebaskan para sandera dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi rakyat Gaza. Para pejabat Israel telah lama bersikeras bahwa tujuan mereka adalah untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas dari wilayah kantong Palestina tersebut. Namun The New York Times mengutip 3 pejabat yang mengatakan bahwa penarikan diri Amerika Serikat dan Israel dari perundingan tidak menandakan kegagalan perundingan. Hamas mengatakan pihaknya terkejut dengan pernyataan Witkoff, mengeklaim telah menyerahkan tanggapan terakhirnya terhadap persyaratan Israel. Militer Israel dilaporkan menghancurkan lebih dari 1.000 truk bantuan kemanusiaan yang membawa makanan dan obat-obatan ke jalur Gaza di tengah krisis kelaparan yang semakin parah. Militer Israel dilaporkan menghancurkan lebih dari 1.000 truk yang membawa puluhan ribu paket bantuan kemanusiaan menuju jalur Gaza. Bantuan yang terdiri di atas makanan dan obat-obatan itu dihancurkan saat krisis kelaparan di wilayah Palestina terus memburuk. Menurut laporan kantor penyiaran Israel, sumber dari militer Israel mengonfirmasi penghancuran tersebut. Israel berdalih bahwa tindakan itu dilakukan karena bantuan tersebut dianggap melanggar mekanisme distribusi yang telah ditetapkan. Kebijakan itu memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, organisasi kemanusiaan, dan aktivis. Banyak pihak menilai tindakan tersebut tidak manusiawi, terutama saat kondisi penduduk Gaza semakin terpuruk akibat blokade dan agresi militer sejak Oktober 2023. Sejumlah laporan lapangan mengungkap situasi mengerikan. Warga yang terdampak kelaparan terpaksa mengonsumsi makanan tak layak seperti pakan ternak, rumput liar, bahkan tak makan sama sekali. Ada pula yang bertahan hidup dengan kulit kentang, tepung dari jagung kering, dan tanaman liar yang mereka kumpulkan sendiri.
Kondisi serupa juga dialami fasilitas kesehatan, di mana mereka melaporkan meningkatnya angka kematian akibat kurang gizi pada anak-anak hingga pengidap penyakit kronis. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan 11,5% anak di wilayah tersebut mengalami gizi buruk akut. PBB melaporkan bahwa seluruh populasi Gaza sekitar 2,1 juta jiwa saat ini hidup dalam kondisi kerawanan pangan ekstrem. Kementerian Kesehatan Gaza juga merinci sekitar 900.000 anak berada dalam kondisi kelaparan dan 70.000 diantaranya menunjukkan tanda-tanda malnutrisi serius. Serangan mematikan mengguncang gedung pengadilan di Zahedan, Iran. Serangan itu menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai belasan lainnya. Sebuah serangan bersenjata mengguncang gedung pengadilan di kota Zahedan, Iran pada Sabtu 26 Juli. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 8 orang dilaporkan tewas. Insiden ini diduga kuat merupakan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok militan. Menurut laporan media milik pengadilan Iran, Mizan Online, 5 korban jiwa adalah warga sipil sementara 3 lainnya merupakan pelaku yang terlibat dalam penyerangan. Sebanyak 13 orang lainnya turut mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan bahwa ketiga penyerang akhirnya tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan. Pihak kepolisian setempat Ali Reza Daliri menjelaskan bahwa pelaku menyusup ke dalam gedung dengan menyamar sebagai pengunjung. Setelah berhasil masuk, mereka melempar granat ke area dalam gedung, menyebabkan jatuhnya korban jiwa termasuk seorang bayi berusia 1 tahun. Kelompok militan Jais al-Adl yang dikenal sebagai organisasi jihad bersenjata asal Balochistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Meski berbasis di wilayah Pakistan, kelompok ini juga diketahui aktif beroperasi di Iran. Zahedan sendiri terletak di Provinsi Sistan Balochistan, daerah yang berbatasan langsung dengan Pakistan dan Afghanistan. Wilayah ini kerap menjadi titik panas konflik antara pasukan keamanan Iran dan kelompok militan separatis Baloch. Hingga saat ini, otoritas Iran masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan pelaku dan potensi ancaman lanjutan. Pemerintah juga mengingatkan pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan guna mencegah serangan susulan. Korban tewas dalam perang Thailand dan Kamboja telah mencapai 32 orang hingga hari Sabtu 26 Juli. Anehnya, militer Thailand lebih kuat, namun memakan korban jiwa lebih banyak dibanding Kamboja yang militernya lebih lemah. Korban tewas dalam perang antara Thailand dan Kamboja telah mencapai 32 orang hingga Sabtu 26 Juli 2025. Anehnya, militer Thailand lebih kuat tapi menderita korban jiwa lebih banyak dibanding Kamboja yang militernya lebih lemah.
Para pejabat Kamboja melaporkan 12 orang tewas akibat perang sengketa perbatasan yang sedang berlangsung dengan Thailand. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Malisot Haita, mengatakan bahwa 7 warga sipil dan 5 tentara lainnya dipastikan tewas. Seorang pria Kamboja lainnya sebelumnya dilaporkan tewas ketika roket Thailand menghantam pagoda Buddha tempat dia bersembunyi. Setidaknya 50 warga sipil Kamboja dan lebih dari 20 tentara juga terluka, kata Soch Haita. Sedangkan Thailand telah melaporkan 13 warga sipil termasuk anak-anak serta 6 tentara tewas selama 2 hari terakhir pertempuran. Sebanyak 29 tentara Thailand dan 30 warga sipil juga terluka dalam serangan Kamboja. Surat kabar Kamboja mengatakan sekitar 20.000 penduduk sejauh ini telah dievakuasi dari perbatasan utara negara itu dengan Thailand. Lebih dari 138.000 orang juga telah dievakuasi dari wilayah perbatasan Thailand dengan sekitar 300 pusat evakuasi telah dibuka. Militer Thailand menuduh Kamboja telah mengerahkan rudal jarak jauh PHL-03 buatan Cina ke dekat perbatasan setelah perang sengit yang menewaskan banyak warga sipil. Bangkok berjanji untuk menargetkan sistem rudal Phnom Penh yang mengancam keamanan Thailand. Militer Thailand menuduh Kamboja telah mengerahkan rudal jarak jauh PHL-03 buatan Cina ke dekat perbatasan. Tuduhan itu dilontarkan setelah perang sengit yang menewaskan banyak warga sipil kedua negara. Bangkok berjanji untuk menargetkan sistem rudal Phnom Penh yang mengancam keamanan Thailand. Meskipun mengeklaim memperoleh kemajuan di medan perang, para pejabat militer Thailand meningkatkan kewaspadaan atas meningkatnya ancaman dari Kamboja. Jenderal Misi Keamanan Thailand memperingatkan bahwa Kamboja telah memindahkan peluncur rudal PHL-03 buatan Cina ke dekat perbatasan Thailand. Sebagai tanggapan, Thailand menegaskan jika sistem tersebut mengancam warga sipil, sistem tersebut akan disingkirkan. Permusuhan militer antara Thailand dan Kamboja telah meningkat drastis. Menyusul serangan lintas batas yang mematikan dan meningkatnya kekhawatiran atas pengerahan rudal. Pada hari Kamis, Kamboja meluncurkan salvo roket dan rudal ke wilayah Thailand, menghantam wilayah sipil dan menewaskan 13 orang. Di antara target tersebut adalah rumah sakit, sekolah, dan stasiun pengisian bahan bakar di provinsi-provinsi dekat perbatasan.
Rentetan tembakan roket Kamboja menggembur wilayah Thailand pada Minggu 27 Juli. Serangan ini mengabaikan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada kedua pihak untuk gencatan senjata. Rentetan tembakan roket Kamboja telah menggembur wilayah Thailand pada Minggu 27 Juli 2025. Hal itu lantas menandai hari keempat pertempuran kedua negara. Serangan ini mengabaikan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada dua pihak untuk gencatan senjata. Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengatakan Kamboja terus melancarkan serangan lintas batas ke Thailand. Meskipun Trump menyerukan gencatan senjata selama perundingannya dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai. Wakil juru bicara militer mengonfirmasi bahwa sekitar pukul 4 pagi pasukan Kamboja menembakkan peluru artileri ke kuil Tak Min di distrik Phanom, Dong Rak, Provinsi Surin, dan juga menembaki wilayah perbatasan. Serangan tersebut menyusul upaya Kamboja untuk merebut kembali wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya telah diamankan oleh pasukan Thailand. Sebagai tanggapan, militer Thailand membalas dengan artileri jarak jauh yang menargetkan sistem roket dan artileri Kamboja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Kamboja dan Thailand telah setuju untuk segera memulai negosiasi gencatan senjata setelah bentrokan bersenjata selama 3 hari belakangan. Well, that's what he does. I mean, you know, that's fine. If he does that, that's up to him. It's not up to me. I'm with the United States. I'm not with France. I think it's terrible what happened with Hamas. They tapped everybody along, and we'll see what happens. We'll see what. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu menyebut bahwa Kamboja dan Thailand telah setuju untuk segera memulai negosiasi gencatan senjata setelah bentrokan bersenjata selama 3 hari belakangan. Trump menyatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan PM Thailand dengan harapan dapat menengahi tercapainya gencatan senjata. Ia mengaitkan upaya diplomasi tersebut dengan negosiasi dagang yang dilakukan dengan kedua negara Asia Tenggara itu. Mengakui bahwa Thailand dan Kamboja ingin melanjutkan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Trump berpikir bahwa hal tersebut tak pantas dilakukan hingga pertempuran berhenti.
Dalam pernyataan sebelumnya, Trump mengatakan tak ingin membuat kesepakatan dengan salah satu negara. Jika mereka tak berhenti berperang, saya telah menyampaikannya kepada mereka. Ia menyamakan krisis antara Kamboja dan Thailand tersebut dengan ketegangan di Asia Selatan beberapa waktu yang lalu. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut perbincangannya dengan penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai berlangsung sangat baik. Sebelumnya, otoritas Thailand mengingatkan bahwa Kamboja perlu menunjukkan ketulusan sejati dalam mengakhiri konflik, agar gencatan senjata atau perundingan dapat dilakukan. Phnom Penh menyerukan gencatan senjata segera dengan Bangkok. Namun pertempuran di perbatasan terus berlanjut pada Sabtu 26 Juli 2025. Thailand dan Kamboja terlibat pertikaian perbatasan sejak lama, terkait area yang dikenal sebagai segitiga Zamrud, tempat perbatasan kedua negara dan Laos bertemu. Perselisihan ini kembali memanas menjadi pertempuran intens sejak Kamis 24 Juli 2025 hingga melibatkan jet tempur, artileri, tank, dan pasukan darat. Kedua negara melaporkan bentrokan terus berlanjut pada Sabtu 26 Juli 2025, dengan Kamboja menuduh militer Thailand. Menembakkan 5 peluru artileri berat ke sejumlah lokasi di Provinsi Pursat, yang berbatasan dengan Provinsi Trat di Thailand. Perang kedua negara itu lantas meluas hingga ke 6 wilayah dan menewaskan sedikitnya 33 orang di kedua belah pihak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.